Halo, teman-teman reseller Marvi, bertemu dengan saya sekarang, Mario Augustin Nasut, untuk produk knowledge aplikasi Finansialku. Nah, Finansialku sendiri salah satu produk yang uh, kita pasarkan di reseller Marvi, teman-teman. Jadi kita di sesi ini, saya bakal banyak ngobrol mengenai aplikasi Finansialku, fungsinya, terus juga nanti cara klaim resellernya gimana, nanti kita banyak belajar di situ. Oke, saya langsung setting share screen. Share screen, kita share ke team viewer. Oke, teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Sebentar. Sip. Oke. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Finansialku di Play Store maupun App Store di iOS atau Google Play Store. Caranya gampang, tinggal download, cari Finansialku. Nah, tinggal buka teman-teman. Sebelum itu, fungsi dasarnya yang kita highlight di Google Play Store itu catatan keuangan, anggaran, terus konsultasi keuangan, terus rencana keuangan, dan investasi, serta financial check-up, aset, laporan keuangan, komplit dalam satu aplikasi Finansialku. Nah, sebelum itu, lihat sendiri kita ada logo OJK dan Kominfo juga di situ. Jadi aplikasi Finansialku ini sebenarnya Finansialku itu apa sih? Finansialku itu adalah perusahaan perencanaan keuangan satu-satunya di Indonesia yang memiliki portal edukasi keuangan di finansialku.com dan sosial medianya. Dan kita punya aplikasi perencanaan keuangan yang sudah terdaftar di OJK, di Kominfo, dan kita sudah tersertifikasi ISO 27001. ISO 27001 itu apa? Itu untuk kerahasiaan data pengguna kita. Jadi emang sudah kita jagain semua datanya dengan sertifikasi yang sudah diakui dunia. Nah, jadi teman-teman, aplikasi Finansialku itu apa sih? Aplikasi Finansialku itu dasarnya adalah aplikasi yang menggantikan fungsi fisik perencanaan keuangan, atau teman-teman biasanya datang ke konsultan keuangan ataupun perencanaan keuangan, kita ganti semua dengan teknologi di aplikasi Finansialku. Kita mulai dari fungsi yang basic dulu, yaitu pencatatan keuangan. Nah, jadi pencatatan keuangan itu, teman-teman, kenapa sih teman-teman butuh pencatatan keuangan? Pencatatan keuangan itu sendiri adalah salah satu bentuk perencanaan keuangan yang paling basic, yaitu keamanan keuangan. Nah, di keamanan keuangan itu ada cash flow, ada utang, dan dana darurat. Salah satunya cash flow. Nah, teman-teman, di aplikasi Finansialku itu, teman-teman bisa buat rekening-rekening sendiri. Misalkan, teman-teman bisa buat kas, bank, piutang, pinjaman, atau kartu kredit. Jadi teman-teman bisa langsung tahu nih pos-pos mana aja yang teman-teman udah siapkan. Karena banyak banget pengalaman dari kita mungkin yang kita nggak sadarin, misalkan biaya parkir, terus biaya transfer, itu sering terlewat. Tapi kalau teman-teman coba kalian 30 hari biaya parkir, misalkan parkir mobil sehari 5.000, terus teman-teman ke 2 tempat atau 3 tempat 10.000, 20 hari kerja sendiri udah 200.000, teman-teman. Nah, itu yang sering setiap bulan kan mungkin teman-teman mikir, wah, ini duit saya 500.000 kemana ya? 1 juta kemana ya? 200.000 kemana ya? Itu voucher halus yang teman-teman harus identifikasi. Dengan aplikasi Finansialku, teman-teman bisa bikin akun kas, bank, piutang, pinjaman, dan kartu kredit. Jadi semuanya terrecord di sini, jadi teman-teman nggak usah ribet lagi. Misalkan akun piutang, banyak kan yang sering diutangin kan sama temannya, nah bisa langsung catat di sini. Piutang dari siapa, jumlahnya berapa, keterangannya gimana. Nanti kecatat. Gitu. Gitu juga kalau misalkan akun utang. Nah, akun utang itu misalkan akun pinjaman. Misalkan teman-teman punya pinjaman tentang kartu kredit kendaraan, kredit rumah, kredit usaha. Nah, teman-teman mesti tahu juga nih, setiap tanggal berapa bayarnya. Jangan sampai kita telat bayar, apalagi masa pandemi ini. Jadi teman-teman bisa catat di sini dan kita ingetin by system.
Oke, lanjut pencatatan keuangan. Misalkan hari ini teman-teman yang punya bisnis, misalkan dapat penghasilan, misalkan ada orderan 20 juta. Pilih kategori, misalkan pendapatan bisnis. Masuknya ke bank mana nih? Nah, misalkan masuk ke Bank Mario. Keterangan, orderan, 100 pieces, misalkan. Simple. Nah, terus misalkan teman-teman juga, pebisnis kan juga harus digaji kan. Jadi misalkan teman-teman juga gajian nih hari ini, misalkan gajinya 5 juta. Gaji, terus akun tujuannya masuknya ke Bank Mario juga. Gajian bulan September. Simpan. Nah, disimpan. Nah, terus uang keluar, misalkan tadi 20 juta, kita mesti belanja nih, misalkan belanja 5 juta. Kategori misalkan belanja untuk urusan bisnis, bahan baku, makanan, keluarnya dari Bank Mario juga, belanja bahan. Nah, ternyata teman-teman juga harus keluar nih, misalkan biaya internet, biaya listrik, semua mesti bayar 5 juta misalkan. Kategori, atau biaya tagihan bulanan lah ya, kita kategorikan, keluarnya dari Bank Mario juga. Biaya utilitas. Simpan. Nah, seringkali kita kelupaan untuk rekonsiliasi uang di bank sama uang yang di dompet. Bisa juga teman-teman kita lakuin di aplikasi Finansialku. Jadi, transfer 5 juta dari akun, misalkan dari Bank Mario kita tarik ke dompet. Tarik uang. Simpen. Jadi kepantau semua nih teman-teman di sini. Nah, pasti banyak yang ngomong, saya mah biasanya tulis di kertas atau di Excel. Boleh, nggak ada siapa yang larang gitu. Cuma kan kalau di kertas biasanya kertasnya hilang, bingung gitu. Kalau di aplikasi Finansialku, HP-nya hilang, kita tetap bisa sign in pakai email baru kan. Nah, terus ada yang ngomong juga, misalkan pakai Excel. Saya biasanya pakai Excel. Di aplikasi Finansialku justru kita kasih laporannya bisa pakai Excel, bisa pakai PDF. Kalau nggak percaya nanti saya lihatin. Dan recap-annya juga kita kasih tahu nih. Nah, tiap tanggal berapa, ini keluar duitnya berapa, segala macam. Terus kita kasih reportnya juga, jangan khawatir. Nah, misalkan teman-teman mau tarik nih report dari tahun lalu nih, dari Januari 2019 sampai ke September 2020. Satu. Mau tahu apa keuangan, apa pengeluaran pemasukan teman-teman selama ini. Nah, gimana? Tinggal kita ekspor ke PDF atau Excel. Sekarang Excel ya. Tadi ada yang suka pakai Excel. Oke, siap. Pakai Excel, dibuka. Tampilannya begini, teman-teman. Jadi tampilannya dari tanggal, akun, kategori, keterangan, nominal. Nominal itu yang biru uang transfer, yang merah uang keluar, yang hijau uang masuk. Rekapannya sudah sesuai sama teman-teman rekap, input, dan total uang masuk, uang keluarnya kita jumlahin juga di bawah. Nah, jadi kan sangat mudah. Cukup pakai aplikasi Finansialku, teman-teman bisa catat keuangan. Misalkan, pebisnis, berarti kan mesti tahu nih rekapan uang masuk keluarnya. Supaya apa? Supaya tahu nih, ke track. Jadi, pos-pos pengeluaran mana, pos-pos pemasukan mana, pasti ada yang nanya. Ada laporan keuangan nggak? Nah, nanti kita sampai ke sana. Terus misalkan untuk suami istri, nah suami istri misalkan suami biasanya dapat uang operasional dari istri, misalkan 100.000 per hari. Nah 100.000 per hari ini nanti teman-teman langsung suruh suaminya aja input. Nah, pertanggungjawabannya dari sini. Nah, bisa juga kan. Atau teman-teman yang pemula, misalkan mahasiswa ataupun yang mulai baru fresh graduate, baru dapat duit gitu kan, happy-happy, nah butuh pencatatan keuangan bisa pakai aplikasi Finansialku. Gitu. Tadi mungkin ada pertanyaan mengenai laporan keuangan. Kita juga ada fitur laporan keuangan teman-teman di sini. Jadi teman-teman UMKM itu bisa dapat fungsi laporan keuangan langsung dari aplikasi Finansialku sesuai inputan teman-teman. Kita kasih tahu pendapatan pengeluaran, grafik totalnya, terus pengeluaran, aset investasi, nanti kita sampai ke sana, aset investasi, kewajiban, rekapan kewajibannya juga, aset tetap termasuk financial check up.
kita juga kasih juga di sini. Jadi all in one di dalam satu aplikasi, teman-teman. Oke, masuk ke fitur anggaran. Jadi anggaran ini nggak cuma negara, teman-teman, yang punya anggaran. Keuangan pribadi pun harus punya anggaran. Kalau orang tua kita zaman dulu dimasukin ke amplop. Misalkan untuk anak-anak, untuk liburan, untuk pendidikan, untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang kita adopsi amplop tersebut di dalam aplikasi Finansialku. Jadi teman-teman bisa rekap nih. Misalkan mau nabung 1 juta per bulan. Ini nggak usah teman-teman pusing lagi. Ini udah kita urutin, teman-teman. Dari yang pasti duitnya keluar dulu. Nah, pajak, sedekah. Sedekah kan donasi, kewajiban di kepercayaan kita masing-masing. Terus tabungan. Jadi tabungan urutannya bukan paling bawah. Tapi urutannya setelah kewajiban kita agama tadi itu. Karena harus disisin di awal. Kalau disisin terakhir, pasti saya percaya nggak ada sisanya. Terus premi, misalkan premi asuransi, misalkan 1 juta. Cicilan utang, misalkan teman-teman ada utang 5 juta. Untuk anak, misalkan 5 juta juga. Terus untuk belanja rumah tangga, 5 juta juga, misalkan. Nanti diisi ya, teman-teman. Pas udah di ini, bottom-nya adalah senilai teman-teman totalin. Kalau bisa, senilai pendapatan teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur nih di sini, 17 juta misalkan. Nah, ini bulan ini, kalau kita belum catat, nanti dia belum berubah. Cuma tadi kalau kita tadi lihat kan kita input nih pengeluaran tadi ada makanan. Itu udah merah di sini. Kenapa? Karena kita nggak siapin budgetnya, ya kan? Misalkan kalau kita siapin budget, tadi kan keluar 5 juta. Misalkan kita ada budget makanan 10 juta. Biar ketahuan misalkan 7 juta ya. 7 juta. Anytime teman-teman bisa set up lagi anggarannya. Jadi teman-teman bisa ibaratnya add APBN. Nah, bisa ada rencana perubahan lagi nih. Atau APBNP, nah, perubahan. Nah, itu kan jadi hijau kan. Jadi sisa anggaran teman-teman sisa 5 juta. Nah, jadi kayak gitu. Ini fungsi anggaran. Jadi nanti sistem kita pun ngingetin teman-teman. Kalau misalkan udah lebih over budget, nanti kita kirimin di email sama di aplikasi. Jadi otomatis kita alert ke teman-teman semua. Itu fungsi untuk anggaran. Nah, salah satu fungsi yang sering banget dipakai itu salah satunya adalah financial check-up. Financial check-up ini kalau kita datang ke rumah sakit, kita ngerasa ada sakit atau enggak, kita pasti datang ke lab-nya kan. Datang ke lab-nya, nanti di-scan semua, nanti keluar hasilnya tolong dibacain dok, hasilnya gimana, saya udah sehat atau belum, atau perlu saya kurusin badan, ataupun kurangin kolesterol, segala macam. Nah, gaji, misalkan tadi gaji 5 juta. Gaji 5 juta, bunga investasi misalkan 1 juta, pendapatan pasif misalkan tadi ada 10 juta, pendapatan lainnya 5 juta. Nah, ini teman-teman bisa hitung semua di situ. Selanjutnya lagi, terus misalkan sedekah, pengeluaran bulanannya gimana, misalkan 1 juta. Terus tabungan investasi, targetin 1 juta. Premi 1 juta. Sesuai yang teman-teman alamin aja. Nah, 5 juta. Terus selanjutnya, ada nggak nih kredit kendaraan? Misalkan ada kredit kendaraan, misalkan nilainya 200 juta. Harga belinya. Terus cicilannya berapa? Misalkan 2 juta. Berapa kali cicil? Misalkan 24 kali cicil. Nanti sistem kita yang ngitungin. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nanti utang-utang yang lain silakan diinput. Terus investasi, selama ini udah investasi di mana aja sih? Saya di tabungan deposito udah ada 5 juta, logam mulia udah 5 juta. Saham misalkan 10 juta. Nanti silakan teman-teman isi, langsung dihitung, langsung kita keluarin rasio-rasionya, teman-teman. Tuh. Rasio tabungan masih kurang ideal, karena masih di bawah 20%. Nah, terus rasio pendapatan pasif masih kurang ideal, likuiditas kurang ideal. Nanti pengertiannya, tinggal nanti teman-teman bisa bagikan, bisa share ke pasangan. Jadi dari lab ibaratnya lab rumah sakit, bisa langsung share ke pasangan, nih aku gini nih. Atau mau dibuka dulu, dibuka kita ada penjelasannya juga di sini, by PDF. Nah, hai Mario, ini dia hasil financial check-up-mu. Langsung keluar, rasio-rasionya kalau bingung, rasio ini apa sih, apa ini, kita kasih keterangannya juga. Gitu.
Jadi teman-teman juga bisa belajar. Nah, once misalkan teman-teman bingung, gimana nih merah, raport merah gimana nih supaya nggak merah? Bisa tanya hasil teman-teman. Bisa tanya hasil, ibarat lab dari lab rumah sakit, hasil lab, teman-teman bisa langsung tanya ke dokternya. Nah, tuh. Nanti tinggal apa namanya CFP kita, tinggal nanti bacain. Tolong dijelasin dong. Nah, nanti dalam waktu 1x24 jam, paling lama nanti CFP kita akan hubungin kembali untuk jelasin gimana supaya nggak merah nih, teman-teman. Gitu. Oke, itu udah, dokternya udah. Nah, kita ada fitur namanya fitur perencanaan keuangan. Jadi teman-teman pasti saya percaya ada rencana-rencana keuangan yang ingin diwujudkan. Misalkan mau beli barang, mau beli rumah, beli kendaraan, umroh, nabung rutin buat pendidikan anak, lunasan utang, dana liburan, dana pernikahan, sampai dana hari tua. Teman-teman bisa explore ini di sini. Mungkin saya bisa kasih contoh, misalkan mau beli rumah. Misalkan saya mau beli rumah di Bintaro, harga rumah 1M, uang muka misalkan di 30%, misalkan saya target 3 tahun lagi saya bakal beli properti. Dana telah tersedia, saya udah kumpulin sebesar 200 juta. Nah, kenaikan harga rumah ini teman-teman bisa set sendiri, mau 10, 15, teman-teman bisa cek sendiri sini. Terus hasil investasi untuk ngejar buat cicilan ataupun ngumpulin DP dari mana. Misalkan dari deposito aja nih, saya nih Pak Mario, nggak apa-apa. Tulis aja misalnya 3%. Bunga KPR misalkan sekarang di 12%, periode pinjaman teman-teman bisa atur sendiri. Misalkan 15 tahun atau 10 tahun, teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, langsung kita kasih tahu nih gambarannya. Gambarannya DP-nya kita kasih tahu, harus dikejar berapa, terus sisanya berapa. Sampai plus kita kasih tahu juga penghasilan bulanan. Minimumnya kita kasih tahu supaya teman-teman sebelum ngajuin ke ke KPR, teman-teman tahu dulu nih berapa penghasilan minimum yang teman-teman harus punya dulu. Ini bisa diekspor, bisa dibuka PDF ataupun di-share ke calon pasangan ataupun ke pasangan ataupun ke mertua ataupun ke investor, silakan. Nih, teman-teman bisa dapat PDF ini dan bisa langsung di-share melalui WhatsApp, melalui email, melalui manapun. Jadi teman-teman bisa share mengenai ini. Ataupun mau di-print, silakan. Supaya jadi target. Wah, masih kurang berapa, masih kurang berapa. Disimpan. Nah, di sini magic-nya, teman-teman. Jadi, kita nggak cuma kasih tahu perhitungannya, jadi teman-teman bisa take action. Once hit yes button, atau tekan ya, kita ada beberapa produk-produk keuangan yang sudah terdaftar dan sudah memiliki izin dari OJK, misalkan Bareksa, Danain, Tanam Duit. Bareksa dan Tanam Duit merupakan agen penjual reksadana, sedangkan Danain adalah peer-to-peer lending. Misalkan Tanam Duit, teman-teman bisa langsung beli produknya langsung dari aplikasi Finansialku. Transfernya nggak ke Finansialku, teman-teman, tapi transfernya ke mereka, ke bank kustodiannya mereka. Bisa beli mulai dari 100.000. Silakan beli. Once teman-teman beli, nanti muncul progresnya. Jadi kayak main game gitu loh. Teman-teman di sini yang Bintaro tuh, di Bintaro tadi, kurangnya berapa, terus prosesnya gimana, kalau teman-teman udah tabung, nanti muncul di situ nanti progresnya. Misalkan yang kayak dana darurat nih, saya udah munculin 2,1 juta. Gitu. Progresnya udah mulai jalan, teman-teman. Gitu. Dan kita ingetin terus, sisanya berapa, supaya kita bantuin buat teman-teman semua. Rencana keuangan. Misalkan ada yang mau nikah atau dana pendidikan deh. Misalkan ibu-ibu, kalau misalkan teman-teman mau jualin ke ibu-ibu nih, nah gini, nama anak, misalkan pakai nama anak saya deh, Gabriel, misalkan saya mau siapin buat S1, usia sih masih 2 tahun, teman-teman. Terus usia masuk kan 18 tahun, uang pangkal misalkan di 50 juta, SPP misalkan tiap bulan 10 juta, misalkan. Terus kenaikan biaya pendidikan, teman-teman bisa setting sendiri, misalkan dana yang sudah dimiliki misalkan 200 juta.
ataupun ekstrim ya, saya ekstrim nih, misalkan 10 juta dulu, saya baru punya uang 10 juta. Saya mau kejar nih, 16 tahun lagi. Nah, misalkan dari deposito aja. Dihitung, ternyata teman-teman bisa kejar buat S1. Bu, ini bisa kejar loh Bu, buat S1, tapi kejarnya 11 juta setiap bulannya, nanti 16 tahun teman-teman bisa dapetin uang buat S1-nya. Walaupun cuma masukin di deposito yang 3% tadi. Lagi-lagi bisa disimpan, bisa diekspor. Jadi kita bisa bantu kasih rencana keuangan. Karena kalau rencana, baru punya rencana, kalau kita nggak tahu angkanya, ya variabel apa yang kita mau ukur gitu di situ. Oke, itu fitur rencana keuangan, teman-teman. Terus fitur investasi, di situ nanti ada kalkulator, teman-teman bisa hitung nih, saham. Cara ngitungnya gimana sih? Kita udah masukin semua nih, Excel-nya di sini, ibarat Excel ya. Tapi ini lot-lotnya berapa, nanti teman-teman bisa tahu sendiri berapa yang saya bisa dapetin. Emas, deposito, reksadana, gitu. Oke? Terus untuk nyatet aset, kadang-kadang kan kita suka lupa nih, misalkan gedung, teman-teman bisa cek sendiri di sini, ini nanti bisa mempermudah untuk teman-teman buat lapor pajak. Nah, rekapannya taruh di sini aja. Nah, terus juga kita ada fitur donasi, kerja sama-sama benih baik, teman-teman bisa donasi langsung, dan langsung kecatat juga. Nah, jadi donasi sekaligus catat. Nah, untuk belajar, kita banyak audiobook, teman-teman, ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis, teman-teman bisa dengar di sini, Financial Talk Podcast. Bisa dengerin, kita udah ada 85 episode yang teman-teman bisa dengerin, topiknya berbagai macam, teman-teman bisa dengerin for free. Gitu, audiobooknya. Jadi kita bisa belajar dan meningkatkan literasi keuangan langsung dari aplikasi Financialku. Terus kita juga ada event webinar, tuh. Nah, bisa langsung beli di sini, langsung dari aplikasi Financialku. Terus kita juga ada video playlist. Kalau tadi nggak suka cuma denger, pengen ada audio visualnya juga, silakan teman-teman bisa nonton gratis di dalam aplikasi Finansialku, termasuk webinar-webinar kita upload juga di sini. Oke, terus ada produk keuangan juga, terus artikel, teman-teman bisa baca artikel bisa baca mengenai keuangan, tujuan keuangan, asuransi, investasi, pinjaman, karir, bisnis. Jadi teman-teman bisa dalam satu aplikasi juga baca-baca. Nah, untuk teman-teman, misalkan reseller, teman-teman reseller, misalkan banyak nih keluhan, bugs atau apa, jangan takut. Kita udah kasih buttonnya sendiri di sini support. Jadi tinggal user diarahkan ke support, langsung tanya aja, mau tanya siapa, jangan tanya, kok ini bugs ya, ini apa, nanti screenshot-nya bisa kasih kirim di sini, nanti ditanggapi sama tim customer support kita. Gitu. Terus juga ada event, terus juga ada account kita. Nah, aplikasi berbayar nggak sih? Berbayar, teman-teman, 350.000. Nah, yang kita bisa kasih nanti, teman-teman, di sini, teman-teman. Nah, ini 350.000, unlimited transaksi, unlimited rekening, unlimited rencana keuangan, kalkulator investasi, plus free online course juga dapat senilai 350.000 juga. Jadi nilainya 700.000, bayar cuma 350.000, di upgrade. Nanti untuk tiap reseller kita langsung kasih kode referralnya satu orang satu. Gitu. Misalkan satu reseller satu, misalkan saya itu kode referralnya di sini, Indo Starter. Nah, 35.000. Nanti si user dapat 35.000, teman-teman dapat 35.000 juga. Ah, jadi yang pengguna dapat, teman-teman dapat juga. Ah, 35.000 juga. Nanti teman-teman juga dapat. Caranya gampang, once dia nanti udah upgrade, gunain kode promonya, jangan lupa masukin kode promonya, nanti misalkan teman-teman dapat misalnya Ruby Herman, nanti Ruby Oke gitu atau apa, nanti bisa langsung motong di sini. Dari 350 kita potong 35.000, 315.000. Nanti setelah dia sukses bayar, bisa pakai GoPay, ATM, atau transfer, kartu kredit debit, pakai Aku Laku. Nanti setelah sukses pembayaran, nanti teman-teman bisa dapat fee-nya sendiri yang 35.000 itu juga.
Jadi 35.000 buat user, 35.000 buat teman-teman reseller di Marvi. Gitu. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, dan juga kita ada konsultasi keuangan di sini. Teman-teman bisa langsung tanya jawab di sini, dan jangan takut data-data teman-teman kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu kita butuh namanya, ada dokumen di sini, ada gambar di sini. Supaya apa? Supaya kita tahu nih yang teman-teman butuhin apa, karena kita nggak bisa lihat data teman-teman, jadi teman-teman mesti screenshot ataupun ada dokumen, misalkan mau tanya tentang polis asuransi, biasanya kan tebel-tebel itu kan. Nah, teman-teman butuh konsultasi, silakan langsung upload, langsung konsultasi dengan aplikasi Finansialku. 350.000 setahun, teman-teman reseller Marvi akan dapat 35.000 juga setiap yang sukses bergabung di aplikasi Finansialku. Gitu, setahun. Gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya Mario Agustian Lasut, CMO Finansialku. Jadi silakan untuk teman-teman reseller Marvi untuk join bersama produk finansialku.com. Simple banget. Kalau ada yang komplain-komplain tadi langsung ke support. Terus aplikasi kita 350.000, teman-teman langsung dapat kode unik satu-satu. Apabila dia gunakan kode unik itu, nanti teman-teman otomatis akan dapat 35.000 juga. Usernya juga dapat. Jadi jualannya enak banget. Jadi 35.000 langsung dia masukin, wah dapat diskon ya. Karena kode promo teman-teman juga bisa langsung dapat. Untuk marketing kit atau sales kit, kita juga banyak di YouTube, banyak di mana-mana mengenai fitur. Nanti kita siapkan juga, misalkan satu Dropbox atau apa, teman-teman bisa akses semua di situ, marketing kit sama sales kitnya. Jadi teman-teman bisa langsung jualan tanpa pusing-pusing, sistemnya juga udah kita siapin semua. Jadi hassles. Thank you teman-teman. Semoga teman-teman tertarik. Kalau misalkan ada yang pertanyaan, silakan diajukan ke saya. Terima kasih.